Malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Levina Emilia Lestari di Berita Malam. Kali ini kami akan membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Banyak yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menolak. Kami sudah terhubung dengan rekan kami yang sudah berada di lokasi untuk mewawancarai dua narasumber dari kalangan politikus. Silakan Maria. Terima kasih. Saya sedang berada di kediaman salah satu politikus yang turut terlibat dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Saat ini bersama saya telah hadir dua narasumber yang kebetulan sedang berkumpul di kediaman ini. Di sebelah kanan saya ada Bapak Azhar dan di sebelah kiri saya ada Bapak Ageng. Yang pertama, kita akan mulai dari Bapak Azhar terlebih dahulu yang pro terhadap RUU Perampasan Aset. Menurut Bapak Azhar, mengapa RUU ini harus dengan cepat segera disahkan? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya RUU ini sangat penting ya untuk memberantas masalah korupsi. Selama ini masih banyak sekali aset-aset yang masih belum disita karena proses hukum yang masih berbelit-belit. Dengan adanya RUU ini diharapkan negara bisa mengambil aset yang berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu pelaku dipidana terlebih dahulu. Ini merupakan langkah suatu keadilan dan efektivitas hukum. Baik, terima kasih Bapak Azhar atas opini. Baik, sekarang di sini kita bersama Bapak Ageng. Kita akan mendengar pendapat dari Bapak Ageng. Menurut Bapak, mengapa Bapak menolak RUU ini? Saya bukan menolak RUU Perampasan Aset, tapi ini berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. Perampasan aset tanpa didasari keputusan keadilan yang kuat itu berpotensi untuk orang yang bersalah menjadi korban. Jadi kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tapi pihak pro sebelumnya mengatakan bahwa hal ini akan mempercepat proses hukum dan membuat efek jerak. Bagaimana tanggapan? Keadilan itu bukan kecepatan itu bukan berarti keadilan. Hukum bukan berarti menghukum. Kita harus menjaga hak warga negara. Dan juga kita harus hati-hati dengan apabila kita tuh asal merampas aset tanpa didasari oleh hukum yang kuat atau tanpa dasar seperti itu. Wah gila sih, ramai banget beritanya. Dari tadi bahas itu mulu, RUU Perampasan Aset. Yalah, itu penting banget. Tahu, gue setuju tadi sama yang politikus pro tadi. Kalau misalnya namanya aset tuh dari kejahatan ataupun dari korupsi, ya harus dirampas dong. Masa negara diem aja? Benar, gampang itu deh. Kalau salah orang gimana? Masa aset disita tanpa terbukti bersalah, itu kan bahaya. Bentar lu. Kita tuh lagi kerkom buat ngerjain tugas, bukan buat saling ngegas. Tapi aku setuju sih kalau diskusiin biar bisa dapat dari dua sisi. Tapi aku malah bingung, soalnya dua-duanya masuk akal. Yang pro bilang efektif, yang kontra bilang kita harus hati-hati. Ya tapi kalau nunggu hukum prosesnya selesai, lama banget gak sih? Keburu kabur. Kita itu butuh aturan yang lebih tegas. Ya tapi hukum itu harus pasti. Jangan karena mau cepat terus hak orang jadi korbankan. Negara nggak boleh punya puasa sebentar itu tanpa batasan. Kalian berdua ada benernya. Tapi mungkin solusinya itu bukan iya atau enggak, tapi harus diperbaikin dulu draftnya. Aturannya itu harus jelas dan detail biar gak gampang disalahgunain. Setuju, soalnya tujuan awalnya udah bagus buat cegah kejahatan dan korupsi. Tapi kalau aturannya masih bisa bikin orang yang gak salah kena imbasnya, itu juga salah. Oke, gue setuju kalau bisa ditunda dulu. Tapi direvisi dan tetap dijalanin. Kalau misalnya nggak dijalanin, ya sama aja bohong dong, jadi wacana doang. Karena itu gue bisa setuju. Kalau direvisi dan ada pengawasan mekanisme yang kuat, mungkin lebih aman. Oke, jadi aku bacain ya kesimpulan buat tugas kita. RUU Perampasan Aset itu penting, tapi harus bikin pengawasan, prosedur yang jelas, dan perlindungan hukum supaya nggak disalahgunain. Yes, tulis juga contoh argumen pro dan kontra biar tugas kita balance. Oke deh, udah apa ini? Oh iya, BTW, kita besok presentasi kapan dah? Jam kedua, jadi bisa direvisi dikit nanti kalau malam kalau perlu. Oke.
Tapi kita break dulu deh, haus banget dari tadi dengerin kalian debat mulu.